Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya Dalma EOSP mengatakan salah satu kegiatan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Maluku Barat Daya adalah masyarakat akan diajari cara membuat kompos dari limbah sampah. Menurutnya, daripada sampah dibuang sembarangan atau dibakar, Dinas Lingkungan Hidup akan mensosialisasikan kegunaan sampah karena caranya mudah dan membutuhkan biaya sedikit, karena bisa dipakai untuk pertanian dan juga bisa dijual. Dalma mengakui jika sampah yang selama ini dibuang akan berguna bagi masyarakat. Pemerintah daerah dan arahan Kabupaten untuk satu kegiatan inovatif yang nanti terintegrasi bisa dengan pemerintah desa. Maka pada dasarnya kan ada 3 kegiatan yang nanti berbarengan, apakah dia nanti di tahun 2022, 2023, 2024 itu bisa jadi satu ataupun di daftar satu-satu. Itu kalau sudah daftar ke bapeda, yaitu tahun depan ini ketong di dalam pelaksanaan untuk pembuatan kompos. Ketong itu mudah sah, tetapi ketong memulai dengan bagaimana masyarakat desa dengan dana yang hemat itu dia bisa memanfaatkan sisa buangan limbah sampahnya untuk membuat kompos. Karena kompos ini juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sektor pertanian, bisa juga untuk dijual. Itu pengolahan sampah. Atau berkehendak sebelum mereka membakar sampah, atau mensosialisasikan ada kegunaan sampah jenis tertentu yang tadi beliau satu sosialisasi tentang pemilahan sampah atau pilah sampah mana yang masih bisa dimanfaatkan, sampah mana yang bisa dibakar atau dibuang. Yang ketemu mau masuk ke dalam fokusnya adalah sampah yang bisa dimanfaatkan. Nah itu, untuk 2 jenis yaitu yang tadi pembuatan kompos dan ekoenzim. Ditambahkannya, jika tempat pemakaman umum Kabupaten Maluku Barat Daya atau TPU yang berukuran 4,5 hektar yang sudah dipakai untuk menguburkan jenazah COVID-19 akan diusahakan menjadi 10 hektar. Menurutnya, jika hanya 4,5 hektar tidak cukup untuk dibagi. Diakuinya kalau tempat pemakaman umum itu akan dibagi seperti pemakaman menurut masing-masing. Jadi tempat pemakaman Kristen sendiri, tempat pemakaman Islam sendiri, dan beberapa agama lain yang akan diusahakan sendiri-sendiri. Untuk itu akan diusahakan agar TPU Maluku Barat Daya minimal seluas 10 hektar. Desain tentang TPU ini kita sudah lakukan. Desain itu secara kasar sesuai dengan kebiasaan desain yang ada di tempat pemakaman umum yang lain. Memang awalnya di tahun lalu kita sudah berupaya untuk mendapatkan itu barang, tetapi lagi-lagi soal proses penyelenggaraan pemerintah yang terbatas dengan sisi pendanaan menjadi hal yang menjadi faktor pembatas bagi orang. Kita sudah lakukan yang pertama, kita adalah buat perdanya pada tempat atau tempat pemakaman, pengelolaan tempat pemakaman. Jadi desainnya adalah tempat itu bukan merupakan tempat pemakaman umum semata, tetapi itu tempat taman bahagia. Kalau itu desainnya ke TPU doang, maka di situ akan terlihat atau mengatur atau tempat pemakaman umum itu dengan baik. Proses kalau untuk khusus untuk TPU sana itu seharusnya kita memintakan untuk 10 hektar. Karena di situ harus ada pertama tempat pemakaman yang harus dipisahkan per jenis keyakinan. Kristen sendiri, yang Muslim harus sendiri. Kedua, harus juga kita persiapkan tempat pembakaran untuk yang masuk di krematorium untuk Hindu Buddha. Harus kita siapkan.
Dan ini lagi-lagi menjadi faktor pembatas yang 4,5 ini. Dan harus ada pada rancangan yang sesuai dengan standar tentang TPU. Lagi-lagi pemerintah daerah belum bisa menyediakan, baru 4,5. Sekarang persoalannya mendesak. Bagaimana dengan saudara-saudara ketua yang meninggal? Mengaturnya bagaimana? Lagi belum ada desain. Kemarin. Dari Maluku Barat Daya, Jeffrey Kapasiang melaporkan.